Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga dengan kesehatan yang masih kita rasakan, kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid ini. Pertama dalam rangka menjalankan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah pada sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita yang lain, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini masih di surat Al-Baqarah ayat 75. Quran surat Al-Baqarah ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Sadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu, malam ini kita alhamdulillah bertadarus sampai ayat 78 surat Al-Baqarah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang cerita atau kisah terjadinya pembunuhan di kalangan Bani Israel. Setelah kasus pembunuhan yang terjadi di kalangan Bani Israel, dan kasus itu akhirnya
terungkap karena mukjizat dari Nabi Musa alaihi salam. Dengan cara apa? Dengan cara dipukul mayat tersebut dengan bagian dari sapi yang dipotong. Dan alhamdulillah itu terungkap, kemudian pelaku dihukum dengan cara dikisos. Setelah beberapa waktu dikisahkan pula bahwa Bani Israel setelah mereka memecahkan kasus yang tidak bisa dipecahkan melainkan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa, maka setelah itu hati-hati mereka itu menjadi keras kembali. Keras kembali maksudnya apa? Setelah mereka melihat kebenaran ayat-ayat Allah dan juga mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam, tetap mereka itu dengan berjalannya waktu, apa yang mereka lihat, apa yang mereka pahami, itu seakan-akan hilang. Sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan itu tidak bermanfaat, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Hati mereka itu menjadi keras. Kalau sudah keras hati manusia, kata Allah, maka lebih keras dari batu. Karena batu itu masih ada sifat terbelah, dengan terbelahnya batu akan mengalirkan air. Kemudian batu juga ya di celah-celahnya bisa mengalir sungai di sana. Bahkan ada batu yang sampai menggelinding dari atas ke bawah, yahbitu, ya menggelinding. Itu karena disifati takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau manusia sudah tidak ada rasa takut lagi kepada Allah, maka penyakit sesungguhnya ada pada hati. Makanya Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, wa hiyal qalbu. Kata Nabi, ingatlah kalian bahwa di dalam jasad kita ini manusia ada segumpal darah, segumpal daging, di mana kalau ia baik maka baiklah semua jasadnya. Maksud jasadnya adalah apa, Pak? Perbuatannya. Kalau hatinya itu atau segumpal daging itu buruk, rusak, berpenyakit apalagi, maka jasadnya pun akan rusak pula. Maka disinilah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, daging itu adalah hati. Nah, jadi hati inilah yang sebetulnya akan mengendalikan jasad kita. Kalau hati kita baik, lembut, bisa menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan kita akan menjadi ya baik. Tapi kalau hati kita tertutup sebagaimana hatinya orang-orang kafir yang dikunci oleh Allah akibat kekafiran mereka, maka jangankan yang dari luar, Pak, berupa nasihat ya, berupa pelajaran ya, disampaikan ayat-ayat Allah, itu tidak akan bisa masuk ke hati yang terkunci rapat. Dan yang di dalam yang sudah terkunci, penyakit-penyakit hatinya yang nggak bisa keluar. Makanya ada orang, Pak, dikasih waktu 30 tahun ya belum mengenal Allah. Dikasih waktu 40 tahun belum juga mengenal Allah. Dikasih waktu 50 tahun lagi belum juga mengenal Allah. 60 belum juga, 70 kebangetan mati itu akhirnya. Nah, maka matinya dalam keadaan nauzubillah su'ul khotimah, buruk. Padahal kita kemarin kalau memahami, Pak, kalau hitung-hitungan waktu nih, umur kita 60 tahun. Kalau kita full tuh 60 tahun saja kita gunakan untuk beribadah, belum seimbang dengan nikmat yang kita rasakan.
Coba Pak, ada yang umurnya 60 di sini kan ya? Adalah, itu masih muda itu. Kalau lahirnya itu udah 40 tahun. Ya, 60 tahun itu masih muda Pak ya. 70 tahun juga masih merasa muda, masih. Nah, kita nih selama dari kita ini ngerti sampai kita umur 60 tahun, 70 tahun, itu kalau kita ini sholatnya mulai ngajinya umur 40 tahun, berarti kesana kita itu rugi ya. Nah, makanya kalau kita nih sudah 40 tahun, sudah mau datang tuh ke masjid, sudah tahu kiblatnya mana kiblat gitu kan, oh kesana kiblat. Ada orang itu kan waktu hidup nggak tahu kiblat, mati diajarin taunya kiblat kan. Coba Bapak Ibu, Bapak-bapak kalau masukin mayat itu seakan-akan itu ngajarin orang, kamu ke kiblat sono. Walaupun sudah terlambat itu, ya. Padahal suruh ke kiblat itu harusnya waktu hidup, tapi karena sudah mati juga nggak mau ke kiblat, pas mati kita udahlah kiblatin wajahnya. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita. Maka disinilah kata Allah, kalau manusia hatinya sudah keras, maka dia akan lebih keras dari batu. Maka kita kalau sudah sampai kepada ayat tersebut, Quran surat Al-Baqarah ayat 74, ya kita sudah bisa mengevaluasi diri. Jangan-jangan nih yang kosat itu, yang mengeras hati itu saya sendiri gitu kan. Tandanya keras hati itu bagaimana sih Pak? Kalau denger azan, apa Pak? Nggak enak gitu, nggak nyaman. Kalau dengar ada pengajian nggak enak, ya. Pokoknya hal-hal yang mengajak kepada kebaikan, kita itu ada responnya itu nggak enak. Berarti itu hatinya sudah keras. Kalau di zaman Nabi ada orang yang seperti itu, ya, disuruh ngapain Pak? Disuruh banyak berziarah kubur. Kalau orang hatinya keras gitu kan, susah nih menerima hidayah, disuruh banyak ziarah kubur. Nah, orang yang ziarah kubur tadi dia apa? Diajarin tuh, mau gaya seperti apa manusia, ujung-ujungnya mati. Kamu kalau gaya-gayaan hidup, tidak mau tunduk patuh kepada Allah, seakan-akan gak pernah mati tuh. Coba berapa orang hebat itu tinggal nama kan? Orang yang katanya ditembak ngebul Pak, itu cuman katanya doang kan? Tapi sekarang semuanya sudah tinggal nama saja. Artinya apa? Bahwa kita itu sehebat apapun kita ini, ujung-ujungnya kita tunduk patuh kepada hukum alam, yakni ketentuan Allah bahwa kita kullu nafsin dha'iqatul maut, mati. Nah, kalau orang sudah ingat mati tuh, mulai tuh hati yang keras mulai lembut. Jadi kalau orang keras hati Pak, itu penyakit hatinya dia nggak pernah ingat mati. Kalau orang suka ingat mati, apalagi banyak ingat matinya, mau sombong takut mati, ya, mau pelit takut mati, mau kasar sama orang takut mati. Wah, semuanya takut mati. Kalau udah takut mati, orang ini akan punya persiapan yang baik. Makanya bersyukur kita ini, kalau ternyata di sisa-sisa usia kita Bapak Ibu, kita masih mau ya untuk hadir sholat berjamaah, untuk hadir ya sepekan sekali setidaknya kita untuk duduk bersama di majelis taklim. Nah, ini adalah salah satu taufik yang merupakan anugerah bagi kita semua. Nah, maka pada pertemuan kali ini Bapak Ibu, kita masuk Quran surat Al-Baqarah ayat 75. Kata Allah Subhanahu wa taala, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah.
apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal kata Allah, segolongan dari mereka telah mendengar firman Allah. Maksudnya apa nih Pak? Jadi ayat ini dalam rangka menghibur. Siapa yang dihibur? Kaum muslimin pada umumnya, khususnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Madinah itu Bapak Ibu, Nabi setelah di Mekah 13 tahun berdakwah, agak susah ya. Kemudian hijrah ke Madinah, ke Yasrib, maka di situ agak cepat. Perkembangan Islam itu cepat, tapi ternyata orangnya itu heterogen. Banyak ya. Maksudnya di sana banyak ahli kitab. Kenapa disebut ahli kitab? Karena mereka mendapatkan kitab-kitab samawi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan, "Hei Muhammad, hei kaum muslimin, apakah kalian itu masih mengharapkan mereka itu untuk beriman kepadamu, untuk mau masuk Islam? Sedangkan mereka itu sudah mendengarkan ayat-ayat Allah." Artinya kaum muslimin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jangan terlalu apa? Baper ya. Baper itu apa? Gimana ini? Susah amat orang itu diajaknya gitu kan. Kita nggak usah sampai kita terbebani dengan sulitnya mereka masuk Islam. Tugas kita sampaikan aja. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian nggak usah terlalu diberatkan dengan hal seperti itu, perasaannya nggak enak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka itu pada dasarnya sudah mendapatkan kalam Allah terlebih dahulu. Orang Yahudi ya, mereka kan sebelumnya sudah membaca kitab Taurat. Orang Nasoro juga sama, kitab Injil sudah membaca. Nah, jadi kalau diajak mereka tidak mau, padahal mereka sudah lebih dulu membaca ayat-ayat Allah, bahkan lebih dulu memahami bahwa nanti akan ada nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Muhammad itu, mereka sebetulnya lebih dulu membaca itu. Nah, maka kalau mereka diajak susah, sulit, sudah. Kita jangan terbebani gitu maksudnya ya, jangan terlalu terbebani, apalagi kita sampai frustasi sendiri. Aduh gitu kan, kalau di kita kan gitu sama jelema mau diajak ke masjid, hese jasa padahal mengesaki-aki ta. Mau diajak sholat terus salamkan baik ke malaikat, waduh luar biasa. Kita kadang baper ya, terbawa suasana itu, akhirnya paling orang bener-bener nih. Padahal tugas kita udah ajak saja. Kalau mereka nggak mau ya terserah. Nah, kita jangan terlalu ya dibebani dengan sulitnya mereka menerima dakwah. Nah, ini dia. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan tentang mereka itu. Mereka itu ahli kitab sudah lebih dulu membaca ayat-ayat Allah. Di mana ayat-ayat Allah itu, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu semuanya berkesinambungan terus ke bawah sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Al-Quran. Jadi kok bisa Taurat itu nggak nyambung sampai sama Injil, kok nggak nyambung Injil itu sama Al-Quran? Karena ada tangan-tangan jahil di antara rahib-rahib mereka. Nah, itulah bahasanya Bapak, menyembunyikan kebenaran hanya untuk mendapatkan apa? Samanan qalila, hanya mendapatkan harga yang murah, yaitu kehidupan dunia. Pengen popularitasnya terus naik, banyak pengikutnya. Kalau saya sampaikan kebenaran, ini pengikut saya nanti nggak suka sama saya nih, ujung-ujungnya mereka kabur. Wah, kalau mereka kabur, belangsak kayak gitu kan. Nah, makanya apa? Walaupun itu salah, dia paham itu, ya, yang tahu itu paham, tuh gurunya paham, diem-diem baik, udah biarin lah. Nah, kalau ini disampaikan, waduh, kabur dah orang.
Nah itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yasmauna kalam Allah, mereka telah mendengar itu firman Allah Subhanahu wa taala, summa yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian setelah mendengar itu, mereka juga memahami tuh tentang ayat-ayat tersebut. Artinya dipahami betul gitu kan. Kemudian setelah itu, ma'aqaluhu, setelah mereka pahami itu semua, wahum ya'lamun. Mereka apa namanya? Padahal mereka itu mengetahui. Nah, jadi setelah mereka mengetahui, summa yuharrifuna, mereka ubah, Pak. Diubah tuh. Artinya kalau ayat itu tidak menguntungkan, maka dirubah tuh, disimpangkan. Tapi kalau menguntungkan, teruskan baca. Nah, ini menjelaskan tentang ya orang-orang yang paham, wahum ya'lamun, orang-orang yang paham, tapi karena tadi tuh kalau disampaikan kebenaran itu kepada pengikutnya bakal kabur, akhirnya mereka menyembunyikan kebenaran. Nah, inilah yang membuat kenapa Bapak Ibu, ketika mereka diajak untuk masuk Islam, padahal rekomendasi itu sesungguhnya sudah ada pada kitab-kitab mereka, tapi karena disembunyikan tuh, akhirnya mereka tidak mau masuk Islam. Dan mereka itu tidak mengakui bahwa ciri-ciri yang ada pada Nabi itu adalah Nabi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka sebelumnya memohon untuk diutus seorang Nabi dan Rasul yang dengannya mereka mampu mengalahkan musuh-musuh mereka. Tapi setelah Nabinya muncul sesuai dengan karakter yang sudah dijelaskan itu, justru mereka tidak mau menerima. Inilah akibat dari apa? Mereka mendengar ayat-ayat, summa yuharrifunahu, kemudian mereka merubah tuh makna-maknanya mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahami, padahal mereka itu mengetahui. Nah, disinilah Bapak Ibu, pelajarannya bagi kita apa sih? Bagi kita itu tadi, pertama, Allah itu memberikan motivasi kepada orang-orang yang mau berdakwah. Dakwah itu Pak gampang-gampang susah, susahnya lebih banyak ya. Pertama, orang berdakwah itu kan dia harus punya senjata. Dakwah itu senjatanya apa Pak? Tongkat gitu, apa bedil gitu. Dakwah itu senjatanya adalah ilmu. Maka orang yang mau berdakwah, maka dia sendiri harus banyak belajar. Coba aja Pak, itu dakwah tapi ilmu setik, misalkan setik, emang sedikit kan manusia ilmunya. Masalahnya kalau ilmunya sedikit, walaupun kita bahasa Indonesianya lancar, kalau ilmunya sedikit, bacanya kita sedikit, nanti pas naik mimbar, assalamualaikum, hilang semua tuh. Mau ngomong apa gitu kan? Ada juga yang sudah ngapalin gitu kan, ngapalin teksnya, bagian ada sesuatu gitu, suara-suara apa gitu, akhirnya fokus kita hilang ke sana, hilang dan diem aja dia. Mau ngomong apa ini kan? Nah, itu sebetulnya apa Pak? Itu pelajaran supaya kita ini harus banyak membaca. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus menjadi Nabi dan Rasul, wahyu pertama perintah buat beliau apa? Iqra, banyak membaca. Dan di situ ketika disampaikan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kalau almarhum siapa? Manggocing. Oh, almarhum itu kalau udah ngomongin nahu sorof, polotok dia tuh. Mana iya mapulun bihna gitu kan. Luar biasa ya.
Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maf'ulun bihnya yang dibacanya mana gitu kan? Bacalah. Orang kan nanya, maca naon? Oh, mau dibaca. Iqra, bacalah kata Allah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Lalu yang dibacanya mana? Nah, para ulama menyampaikan ketika tidak ada maf'ulun bihnya itu, yang dibacanya itu nggak ada, misalkan Iqra kitabak gitu kan udah jelas, bacalah lembaran-lembaran hidupmu misalkan, itu jelas tuh. Kalau yang Iqra pertama itu nggak ada, disuruh baca tapi bacanya baca apa? Itu menunjukkan bahwa tidak disebutkan secara khusus maf'ulun bihnya supaya kita ini bisa membaca semua yang ada di alam semesta. Baik itu ayat-ayat qauliyah, yakni Al-Quran ini yang tertera nih 6.666 ayat, 114 surat, berapa juz Pak? 40 30 juz. Nah ini kita baca nih. Dan juga ayat-ayat yang tersebar di alam semesta. Ada orang itu Pak bisa naik keimanannya, bisa mantap keimanannya karena dia baca Quran. Bisa. Ada juga orang itu yang membuat keimanannya mantap karena dia itu suka naik gunung misalkan. Tadabur alam. Ya Allah, gunung kalau dari luar kok kayaknya bagus, ternyata pas dinaikin tuh gunung, diendaki, ternyata capek jasa itu naik, setelah naik lihat ke bawah, aduh turun deh. Maksudnya apa? Itu ayat-ayat Allah bahwa hidup itu pertamanya ada yang naik, setelah naik ya turun. Sama Pak, cobaan terbesar kita apa katanya? Ekonomi kalau kata Pak Haji ya. Pokoknya ujian terbesar kita katanya kata Pak Haji itu ekonomi. Bapak jurusannya apapun terserah. Pendidikan agama Islam PAI boleh. Pendidikan manajemen boleh. Pendidikan ini, pendidikan itu. Pas hidup di masyarakat, lulus dari kuliah, ternyata ujian terberatnya apa? Ekonomi. Kieu jelema ku ekonomi lieur. Nah, ya. Maka disinilah orang kalau belajar tadabur alam, misalkan kadang kita ini ekonomi kita naik, senang rasanya kan Pak ya? Iya duit, encan dipakai geus meunang deui. Wah, itu kan mantep ya rasanya. Pokoknya mawet ngora lah pokoknya. Naik terus ekonomi, jangan senyum-senyum nih. Kalau habis puncaknya, maka ekonominya akan turun. Maka kata Nabi apa? Iktanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkanlah waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Salah satunya kalau ngomongin ekonomi apa? Ya, gina ba'da sebelum qabla pakra. Kekayaan kaya sebelum fakir. Jadi kalau kita diberikan kekayaan, kemudahan ya, secara finansial ekonomi mudah, kita harus paham Pak. Setelah kemudahan ada kesusahan. Makanya jangan sampai ketika kita kaya, senang, lagi dimudahkan, kita sombong. Nggak pernah tengok-tengok ke tetangga. Jangan-jangan tetangga ini nggak makan, saya makannya sama ayam, sama daging. Jangan-jangan tetangga sebelah tidak makan. Makanya kan diajarkan sama Nabi tuh, kalau masak apa-apa kan bau kan kemana-mana tuh. Nggak selobakan tak China. Nah, bere tak tetangga, bere. Bisinya nanti dahar kan, kanyahuan tak. China baik, ulah China baik. Pasti temu ke tetangga. Masya Allah, iya mah kuah kabe mana dah. Alhamdulillah, tapi kan berbagi kita, saya. Jadi kalau kita diberi kemudahan, ingat bahwa kita akan dapat kesusahan. Nah disitulah adalah ayat-ayat yang harus kita baca. Makanya orang yang sadar dengan hal itu, kata hadis Nabi tadi, maka kalau dia senang, maka perbanyak dia membantu orang lain, menyenangkan orang lain. Nanti pas susah, ya kita nggak bisa bantu kan.
Kita pas sehat ya sehat takakobla ya setelah sakitmu itu gitu. Jadi kita waktu sehat gunakan secara baik tuh waktu kita. Karena habis sehat biasanya sakit. Makanya orang Sunda mah bener Pak. Cager, dulur. Nyahon teh cager non Pak? Calon gering. Cager. Nah, berarti lamun cager bentar lagi sakit kan? Habis sehat pasti ada sakit, makanya cager, nah, calon gering, ya jalan calon gering ya. Nah, disinilah Bapak Ibu, artinya kita harus bisa memanfaatkan waktu. Nah, disinilah Bapak Ibu, ketika kita berdakwah di masyarakat susah, ya. Tapi inilah yang harus kita ketahui. Maka kata Allah, sudahlah, jangan terbebani dengan itu, dakwah saja, ajak saja tetanggamu, saudaramu, anakmu, keluargamu, supaya taat beragama, taat beribadah kepada Allah. Mau tidaknya itu terserah. Nah, itu dia. Nah, kalau di keluarga, wa anfusakum wa ahlikum naro. Kalau kita mau anak kita, istri kita dijauhkan dari neraka, bapaknya dulu. Jangan kayak pahlawan, ayo maju, hari dianya nggak maju gitu kan. Nah, misalkan bukan kita pahlawan tapi keluarga kita masuk surga, kita kejebur ke neraka. Namanya apa Pak? Itu pahlawan kesiangan namanya. Makanya ya suami dulu, bapak-bapak dulu nih, solehkan. Nanti setelah itu ajak keluarganya untuk berbuat soleh pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah. Kemudian ayat selanjutnya kata Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amana. Apabila mereka ini ahli kitab yang punya sifat munafik. Dalam arti apa munafik ini Pak? Dia itu menunjukkan keimanan tapi pada dasarnya hatinya kafir. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, yang tunduk patuh kepada Allah, kaum muslimin muslimah gitu kan, baik gitu kan, maka mereka menunjukkan bahwa mereka itu orang yang taat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di masyarakat banyak Pak sifat-sifat orang seperti ini. Orang munafik itu mohon maaf, mereka itu ada istilah kadang bangga dengan nama besar tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Awas nih, kita kadang kalau disebut ustad, ustad doang. Kalau udah ustad itu Pak, waduh, kalau bahasa Arab itu al ustad itu profesor. Di Indonesia mah murah ya Pak. Nah, gampang sekali disebut ustad itu. Kalau udah pakai baju koko, ustad. Padahal ustad itu profesor itu Pak, ya. Al ustad, ad doktor gitu kan, ustad, profesor, doktor. Nah, kalau kita mah mungkin kalau profesor aslinya dari Arab sana datang ke Indonesia, assalamualaikum ustad, wah profesor ini begini-begini. Jadi banyak profesornya di kita ini ya. Nah, jadi kata Allah, di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada orang-orang itu ya yang mereka berpura-pura beriman, menunjukkan kebaikan, kesolehan, tapi apa? Hatinya mereka adalah kafir. Makanya kata Allah, wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Kalau ketemu sama orang-orang soleh, orang-orang mukmin, maka mereka menunjukkan kesolehannya pula, menunjukkan keimanannya kepada Allah. Tapi kalau mereka menyendiri ketemu sama orang-orang mereka, geng mereka itu yang sama-sama munafik, maka keluar tuh sifat aslinya. Bahkan mereka saling menyalahkan satu sama lain. Kamu ngajarin tentang ini, ngajarin tentang itu tuh kepada kaum muslimin sehingga mereka tahu rahasia kita. Jadi saling menyalahkan. Nah, dalam rangka apa? Ya, menyalahkan itu mereka tahu kalau ada yang tahu tentang kebenaran Taurat yang nyambung pada dasarnya dengan ajaran Al-Quran, maka menurut mereka nanti mereka akan ya kenapa namanya Pak? Rugilah istilahnya, akan kalah debat, akan di apa namanya?
ya bisa dibantah semua pemikiran-pemikiran mereka. Nah itu ya. Nah makanya kata Allah disebutkan ujungnya afala ta'qilun. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak mau berpikir, kata Allah. Ini yang suruh mikir siapa? Ini orang-orang munafik tadi di kalangan ahli kitab. Kenapa? Yang namanya orang munafik itu menunjukkan keimanan padahal tidak. Artinya dia berbohong, menipu orang. Kita kalau ketemu orang kan pertama apanya dulu Pak? Penampilannya dulu ya Pak ya? Oh, ada ustadz juga ada tuh Pak yang kisah-kisah lucu juga. Ada ustadz yang baru misalkan pas naik mimbar udah ngapalin 1 minggu 2 minggu, udah paseh nih ngomong khutbah Jumat. Pas naik di pojok ada syekh pakai jubah putih, jenggotnya panjang, langsung hilang tuh Pak. Yang dibaca sama dia, yang dihafal langsung hilang. Kenapa? Karena ngelihat orang yang pakai jubah. Padahal belum tentu dia, mungkin dia baru taubat gitu, bisa jadi kan ya. Nah, tapi memang manusia itu kadang tertipu dengan penampilan, Pak. Disitulah orang munafik tahu bahwa manusia sering ketipu dengan penampilan, maka penampilan mereka menunjukkan keimanan, tapi hatinya kekafiran. Afala ta'qilun, kata Allah, apakah kamu tidak berpikir? Maksudnya apa? Hei orang-orang munafik, kalau kamu menyembunyikan apa yang ada di hatimu itu kekafiran, itu semuanya tidak akan tertutup dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang ada di hatimu, kekafiran itu, dan apa yang ada yang disampaikan oleh lisanmu. Jadi pelajarannya apa di sini Bapak Ibu? Untuk orang-orang yang suka berbohong, orang-orang munafik, orang-orang yang menunjukkan kebaikan tapi hatinya tidak baik, dia rasakan sendiri kan? Itu diingatkan oleh Allah bahwa apapun yang kalian sembunyikan dalam hati, apapun yang diungkapkan dengan lisan dan perbuatan, itu semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu ngapain, bagaimana? Ya sudah, kita biasa saja, standar saja. Yang penting apa? Kualitas kita. Pakaian kita boleh berbeda-beda Pak, ya. Tapi yang penting kita pastabikul khairat. Apanya? Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya kalau Bapak yang suka ngaji seperti ini, ya udah nggak kaget lagi. Kalau ketemu sama orang yang pakai jubah putih, semuanya putih-putih, ya biasa aja. Karena itu kan sama ya. Nah, atau yang pakai baju putih biasa, jubah putih yang hebat gitu kan, kelihatannya mantep. Lihat yang kita seperti ini ya nggak kaget juga. Kenapa? Yang dikedepankan adalah pastabikul khairat. Kualitas ibadah kita, kualitas ilmu kita. Jadi bukan penampilan. Tapi ini makanya perlu disampaikan. Supaya apa? Kita tidak terjebak tuh. Gara-gara orang itu disebut ustadz, wow, overacting misalkan, jangan usah ya. Gara-gara ada orang kita pas sholat, ada orang lewat, overacting sholatnya, wah itu namanya riya juga. Nah, biasa aja, karena semuanya bermuara tujuan kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Nah, ini lebih difokuskan lagi. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka rahasiakan, yang mereka nyatakan? Nah, jadi kita ini Pak mau berbuat apa saja, mau jalur munafik, mau jalur kita memang betul-betul ikhlas, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau munafik rugi, udah capek. Coba Pak, orang munafik zaman Nabi pada sholat nggak? Sholat, tapi bagian gelap nggak datang dia. Makanya orang munafik itu nggak datang sholat berjamaah itu, pertama isya, kedua subuh. Nah, alhamdulillah tuh Ramadan itu kalau isya rame kan, berarti kemunafikan itu digeser, dihapus tuh di bulan Ramadan. Pas awal
balik lagi. Balik lagi, datang lagi tuh munafik lagi ya. Nah, jadi kita ini kalau jalurnya munafik tetap pak capek. Kita sholat capek, subuh kita harus bangun gitu kan. Tapi kalau kita hatinya ragu karena kemunafikan tadi, maka rugilah. Kalau sampai mati kita ini masih tetap munafik, diancam tuh pak. Di mana? Quran surat yang keempat. Surat apa yang keempat itu? Ayo. Al-Baqarah apa Al-Fatihah pertama? Al-Fatihah. Jangan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Yang ketiga Ali Imran. Keempat An-Nisa. Kenapa An-Nisa itu 4 ya? Ada tuh yang nanya begitu pak. Udahlah jangan lari-lari ke situ, nanti bapak pengen Nisa lagi nanti. Oh katanya An-Nisa itu 4 ternyata. Nah baik, jadi orang munafik kalau munafik sampai mati di Quran surat An-Nisa ayat 145 itu disebutkan innal munafikina fid-darkil asfal minan nar. Sesungguhnya, pakainya sesungguhnya tuh taukid. Kalau orang munafik itu masih masa sih inna, kalau udah inna beneran siata. Sesungguhnya orang-orang munafik kata Allah itu kalau dia mati dalam keadaan munafik tadi fidarkil asfal minan nar. Darnya, tempatnya, tinggalnya, kembalinya itu di neraka, nerakanya aspal. Tahu aspal pak? Yang suka diinjek-injek sama rajaban. Tahu rajaban nggak? Silinder. Rajaban, bano gede. Kata ngarana rajaban. Nah silinder itu rajaban pak gede. Eta orengan rajaban. Bana gede. Digeleng tak? Ngarana aspal kan? Diliakan. Jadi kalau orang kemudian sifatnya aspal begitu, berarti apa? Serendah-rendahnya manusia. Nah kalau dia masuk neraka sudah rendah, tambah lagi pidarkil aspalnya, yang aspal yang paling rendah. Jadi kalau dibakar, dia yang paling pertama kali dibakar di situ, terus ke atas gitu kan. Nah, nauzubillah, itu orang munafik. Kenapa sih sampai aspal begitu nerakanya? Karena orang munafik itu ngerusak pak, dan ngerusaknya itu susah dideteksi karena urusan hati. Kalau orang kafir mah kelihatan, dia marah-marah kelihatan, saya benci-benci. Tapi kalau orang munafik, sholat ilu, puasa ilu, tapi bagian naon, paeh teu, paeh alhamdulillah paeh teman guys. Jadi apa beda ya, di muka dengan di hati beda. Ari mukanya manis, ari hatinya ngedoa melulu. Modar, tajelema geram modar, tageram modar gitu kan. Nah itu beda. Nah, orang munafik di sini maksudnya apa? Dia menampakkan keimanan tapi hatinya adalah kafir. Kalau mati berarti posisinya hatinya kafir. Kalau hatinya kafir, semua aktivitasnya itu menjadi disifati kafir. Karena itulah kata Allah, orang-orang munafik kalau dia mati sampai munafik tuh matinya fidarkil asfal minan nar, dan dia tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, satu lagi sedikit lagi. Nah, sampai berhenti nit-nitnya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Taurat kecuali dongeng belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Bapak Ibu menjelaskan di sini. Banyak orang yang tadi tuh yang tidak mau menerima dakwah Islam itu di kalangan ahli kitab, padahal ahli kitab ya. Ternyata diantara mereka itu banyak yang umian. Umian itu apa Pak? Buta huruf. Dia itu walaupun agamanya itu, tapi dia sama kitabnya sendiri nggak pernah tahu. Sama Pak, jangan ngomongin orang Yahudi, ini ngomongin kita. Di kita kadang gitu kan, umat Islam itu kalau disodorin Al-Quran, ayo baca, aduh tulisannya nyambung, tuh Al-Quran nyambung. Berarti apa? Dia umian, dia buta huruf. Nah,
Yang kedua apa? Amaniyah. Banyak yang sukanya dongeng-dongeng, ngarang doang. Nah, di sini dua Pak yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Yang pertama, umian disifati orang awam maksudnya. Mohon maaf ya, orang awam. Orang awam dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada baik-baiknya orang awam. Itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa? Karena kelalaian dia tidak mau belajar. Kalau orang awam mau belajar tidak masuk ayat ini. Ya. Jadi awam mau belajar itu tidak masuk ayat ini. Tapi sudah awam tidak mau belajar, akhirnya bentok gitu kan. Masuk ajaran, masuk perintah, masuk dakwah nggak nyambung. Itu masalah. Orang yang dia yang nggak ngerti gitu kan. Nah, ini awam. Makanya dicela sama Allah. Yang kedua, yang dicela bukan orang awamnya, tapi yang dicela adalah orang pinternya, ulamanya. Ulamanya apa? Dia memanfaatkan keuntungan dari orang-orang awam. Maksudnya apa? Ada ulama itu nggak mau murid-muridnya pinter. Makanya dikasih dongeng-dongeng sama dia. Dongeng. Akhirnya apa? Muridnya itu hanya taunya dongeng. Pas diajuin lagi tentang dalil, aduh nggak ngerti. Lah, mesti kudu dalil ya kayak kiai. Akhirnya apa? Itu menjadi awamnya itu terterusan. Akhirnya yang pinter siapa Pak? Kiainya, ustadznya, mubaliknya. Ustadznya itu yang pinter, jamaahnya nggak pinter-pinter. Makanya di sini ya, kalau kita sudah tahu yang seperti ini, kalau kita menjadi orang awam, maka biar kita tidak dicela, segeralah kita menuntut ilmu. Ini manfaatnya. Yang kedua, kalau kita nanti sudah menjadi mubalik, orang yang menyampaikan ilmu, maka ajarkanlah ilmu kepada orang-orang sehingga orang-orang tersebut itu memiliki pengetahuan mungkin lebih baik dari kita nantinya. Jadi diajarkan benar. Jangan sampai ya orang-orang yang kita ajarkan itu hanya dongeng-dongeng sehingga apa? Ya selamanya bodoh. Hanya dongeng-dongeng saja gitu kan. Dan dongeng-dongengnya ya itulah. Kalau kira-kira ini dia pinter, dongengnya itu agak sedikit disimpangin. Kenapa? Kalau udah pinter, wah nggak mau ngaji lagi nanti ke saya gitu. Enggak. Itu dicela kata oleh Allah. Makanya ya dalam Islam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Pak sedikit lagi mengajarkan kepada sahabat. Apakah sahabat itu disebut murid? Enggak. Sahabat semuanya kan? Sahabat. Dan sahabat itu saling menyampaikan satu sama lain. Tidak ada istilah itu guru itu murid. Ini nanya sahabat yang satu ke ini nanya, ini juga nanya, terus begitu. Makanya disinilah, maka kita dalam mempelajari ilmu dalam agama Islam ini, tidak ada istilah apa, pembodohan terus menerus, tapi apa? Jadikanlah murid-murid itu jangan seperti murid-murid nanti, biarkan dia pinter semuanya. Kalau kita belajar Al-Quran, biar bapak-bapak tahu tuh, ya Al-Qurannya tahu, ininya tahu, sehingga apa? Nanti Bapak yang ada di sini nanti kemudian di masyarakat bisa menyampaikan lagi ke masyarakat lagi. Jadi banyak tuh yang pinter. Bukan cuma satu orang nanti yang pinter, tapi semua bisa pinter, bisa menyampaikan lagi ke orang lain. Ini adalah sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang awam yang tidak mau belajar. Yang kedua, orang pinter yang tidak mau murid-muridnya kasarnya ya, mustaminya itu pinter. Nah inilah, mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kita pelajari di malam hari ini bisa bermanfaat, bisa berdaya guna bagi kita, sehingga kita terus bisa meningkatkan keimanan, terutama juga meningkatkan ilmu kita tentang agama Islam ini, tentang Al-Quran ini, dan juga tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari Bapak Ibu kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi